Sebenarnya tujuannya baik sih orang tua memanjakan kan, pengen memberikan apa sih kenyamanan untuk anak. Mhm. Tapi tadi kenyamanan itu kan tidak harus memanjakan. Ketika jadi pemimpin itu kan harus bisa berkomunikasi. Kemudian Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Masih bersama Bu Lilis, sahabat MK, kita belajar bersama terkait dengan melatih kepemimpinan pada anak. Bu Lilis izin menyapa, sudah ada yang bergabung dari Yogyakarta, ada sahabat Ayu di Sleman. Terkait dengan manja tadi nih Bu Lilis. hmm, Ketika anak sudah kadung manja, ini hmm, ketika dewasanya gimana sebaiknya Bu Lilis untuk bisa menghadapi katakanlah kehidupan yang tadi tidak mudah ini Bu Lilis. iya, jadi kalau misalnya dulu ini anaknya udah dewasa nih, Mhm. terus dulu waktu kecil misalnya diberikan banyak ruang dimanja. Gimana caranya? Ya, ketika besar dia baru mulai untuk belajar tadi untuk kepemimpinan menyelesaikan masalah. Tentunya kalau belajar dari awal itu akan lebih kan ada pola tuh ya. Mhm. Jadi istilahnya akan lebih mudah membentuknya. Nah, kalau sudah dia sudah remaja gitu ya, baru dimulai, emang nanti akan ada resisten, akan ada apa sih penolakan dari anaknya. Kenapa dulu dulu mah kan gak gitu kan protes kan gitu Iya. ya. Oh, kalau dulu kan nggak gitu, sekarang kenapa gitu? Banyak juga klien-klien yang datang ke saya gitu ya, dulunya karena orang tuanya juga sebenarnya tujuannya baik sih orang tua memanjakan kan, pengen memberikan apa sih kenyamanan untuk anak. Mhm. Tapi tadi kenyamanan itu kan tidak harus memanjakan. Nah, biasanya ketika orang tua tahu, kemudian kita sharing bu gini gini gini, terus ibunya melakukan di rumah, ada penolakan dari anaknya. Mama ini berubah gara-gara Bu Lilis. Nanti jangan lagi ke Bu Lilis ya. Mama tuh jadi berubah. Banyak klien saya yang menyampaikan Ya gitu, ampun. Bu, anak saya menyampaikan jangan lagi ke Bu Lilis gitu ya. Ke Pak Wasmin Sebenarnya aja, Bu. bukan sama itu kan nanti polanya sama. Sebenarnya bukan karena Bu Lilisnya kan, karena dulunya emang tidak pernah dilatih. Jadi tantangannya adalah eh, lebih menantang dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya waktu remaja tidak diberikan ruang juga untuk melatih memecahkan masalah, kasihan loh. Karena saya banyak ya di sekitar saya aja, misalnya ada saudara-saudara saya ya, sampai apa ya tante saya, adiknya ibu itu tuh dia Mhm. menceritakan saudaranya gitu ya. Aduh, kita teh kesel ya. Dia teh kan udah bapak-bapak, udah punya anak, anaknya juga udah nikah gitu. Terus kerjaannya teh diem gitu. Kerjaan itu nanti juga akan dapat bantuan katanya gitu. Nanti juga tetangga juga kasihan gitu. Kan jadi enak sayanya gitu ya. Terus kalau misalnya dia tinggalnya sama ibunya gitu. Ibunya udah tua banget gitu ya. Terus saya itu ngasih kata adik ibu saya itu ngasih untuk ibunya karena kan udah tua gitu. Tapi ibunya juga karena nggak tega sampai udah tua nggak tega dikasih dulu ke anaknya untuk beli rokok itu gitu. Ya Kan jadi ampun. tante saya jadi kesel gitu ya. Itu banyak loh, banyak di usia dewasa yang istilahnya hidupnya kayak tadi karena dimanja gitu ya, nggak memecahkan masalah kerja. Sekarang mah ya kerja teh sulit. Saya bingung loh, saya aja cari karyawan sulit loh teh. Tapi banyak orang yang cari kerja tuh susah gitu. Iya, iya, iya. Karena mungkin mereka nggak sesuai dengan standar Mhm. yang diharapkan. Mereka nggak tidak pernah berlatih untuk memecahkan masalah. Gimana cara cari uang itu? Yang ada adalah mereka disiapkan ada uang sehingga udah dewasa pun gitu. Sampai ada klien saya gini, Bu ya Allah ya, anak saya itu ya, dia kan udah punya anak, terus lagi S2. Terus itu kalau ke rumah teh mah mau ambil jatah beras katanya gitu. Situ lama-lama kesel juga Ya loh. Anak ampun. saya kan S2 gitu ya, udah kerja tapi masih minta jatah. Mah, anak saya belum bayar SPP mah katanya gitu. Terus saya bilang ke klien saya, terus ibu apa yang dilakukan? Ya saya kasihan ke cucu saya. Terus saya kasih. Nah, ibu kasih, tapi ibu ngomelnya ke saya kan. Iya soalnya kan Ya gitu. ampun. Bu,
kalau hidup kita di dalam konflik, ada berada di konflik dalam artian ibu ongko ngasih, tapi ibu ngomongkeun gitu. Udah kalau misalnya ibu ngasih, ya terima, anak ibu akan nyebelin terus begitu. Mau nggak? Ya nggak mau tuh Bu Lilis gitu kan. Saya juga ada di tahap istilahnya, meskipun saya pensiunan kan juga saya istilahnya punya kebutuhan sendiri. Ya udah saya bilang, Bu, kalau begitu ibu harus tega gitu ke anak ibu. Udah nggak usah, biarin aja. Misalnya kalau dia misalnya, Bu, anak saya belum bayar SPP. Nah, ibu tinggal, ya coba, menurut kamu yang bayar SPP itu siapa sih gitu. Nah, terus kalau misalnya aku nggak punya uang, Bu, ya sok kamu gimana caranya untuk mendapatkan uang gitu. Jadi tidak hanya ngasih-ngasih gitu, tapi dianya sendiri yang harus berjuang untuk Mhm. menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu ke arah sana. Jadi kalau misalnya ini gimana, ada kasusnya sudah dewasa gitu, dia udah dimanja. Ya, saatnya sekarang untuk belajar. Untuk belajar. Meskipun tantangannya tadi luar biasa, nggak apa-apa. Tapi Bu, saya jadi ini ya, apa, telat. Ya mendingan istilahnya telat daripada tidak dilakukan sama sekali kan, betul kan? Gitu. Betul. Karena anaknya juga nggak bisa lagi ditarik ke masa masa kecil gitu, nggak bisa. Dari sekarang yang dihadapi adalah sudah dewasa, ya udah dilatih Mhm. saatnya. Dan bisa katakan dari orang tua, dulu itu sebenarnya ya mama sih tujuannya sayang ke kamu. Ternyata tujuan itu kan ada caranya. Caranya mungkin kurang tepat. Nah, sekarang mama juga banyak belajar dari parenting, dari mendengarkan MKFM. Ternyata kamu itu harus latihan menyelesaikan masalah. Nah, dari sekarang, mohon maaf ya, mama tidak akan membantu. Nah, mama akan sok kejadian tiap hari, momen-momen tiap hari itu kamu latih untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, kamu belajar untuk menghadapi masalah itu. Kalau lagi belajar salah, ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Yang ketiga, coba misalnya untuk menyelesaikan masalah, kamu harus identifikasi masalah, pengumpulan masalah, fokus pada solusi. Sok, silahkan, prung. Nah, ibu harus tega. Nanti ketika anak, oh ini, iya kan tadi mama udah bilang, mama lagi latih kamu memecahkan masalah. Nah, gitu. Oke, oke. Jadi soal manja-manja ini ya masih bisa lah ya Bu, kalaupun katakan sudah telat, tapi akan lebih Mm-mm. ekstra perjuangannya Iya, begitu ya. betul, betul. Baik, Bu Lilis ini tidak terasa sudah hampir di Iya. penghujung. Boleh Hmm. disampaikan lagi, ditegaskan lagi Bu Lilis di melatih kepemimpinan pada anak bagian keempat ini, apa saja yang perlu di notes oleh para orang tua Bu Lilis? Iya. Silahkan. Jadi yang kemarin itu yang sudah kita bahas kemandirian, dan kemandirian itu sangat tadi sangat berhubungan juga ya dengan memecahkan masalah ya. Mhm. Bagaimana anak bisa memecahkan masalah kalau dia belum mandiri, sangat tergantung pada kita. Kitanya memanjakan, ya nggak bisa gitu ya. Mandirian dia, bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya, tanggung jawab sendiri, tidak hanya dia meminta terus haknya, tapi kewajibannya juga dia lakukan gitu ya. Bagaimana dia tergantung kerja keras, melakukan dengan diri sendiri, tergantung pada Allah, itu kemandirian. Kemudian yang kemarin juga dibahas komunikasi, karena ketika jadi pemimpin itu kan harus bisa berkomunikasi. Kemudian kerjasama kemarin yang Pak Wasmin sampaikan. Dan hari ini kepemimpinan itu dilatih memecahkan masalah, dan memecahkan masalah itu tadi tiga hal ya yang bisa Mhm. dilatih. Satu, gunakan momen-momen tiap hari itu dijadikan untuk lahan, atau dijadikan untuk momen untuk melatih pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, beri ruang untuk anak itu untuk mencoba untuk memecahkan masalah, meskipun nanti ketika memecahkan masalah misalnya belum selesai, nggak apa-apa, nanti kita tinggal cari aja teknik-tekniknya yang bisa membantu lebih menyelesaikan masalah. Yang ketiga tadi, bagaimana kita mendampingi ketika memecahkan masalah itu, hindari emosional, tapi lebih eh, ke arah logis, dalam artian tadi kumpul identifikasi dulu masalahnya sebenarnya apa sih. Kadang orang itu nggak ada masalah loh. Kayak Mhm. tadi klien bisa jadi kan kitanya aja yang membuat masalah. Terus
tadi pengumpulan informasi gimana sih di lapangan gitu, kemudian alternatif solusinya gimana sih gitu, dan fokus pada solusi, hindari emosional. Nah, itu yang bisa kita lakukan, mendampingi anak-anak ketika anak kita dilatih untuk memecahkan masalah. Karena ketika anak kita bisa memecahkan masalah, tentunya dia akan tumbuh kepemimpinan dalam dirinya. Baik, Masya Itu Allah. Teh. Terima kasih banyak Bu Lilis, ilmu yang luar biasa di diskusi parenting kali ini. Sehat-sehat Bu Lilis, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Terima kasih.